Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan, bagaimana anak belajar dari perlakuan orang tua. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yang pertama saya sendiri Lekat Asia, dan rekan saya yaitu Septiani Susanti. Langsung saja, penjelasan dari kami. Yang pertama itu adalah pendidikan. Di sini adalah suatu pondasi dalam hidup yang harus dibangun dengan sebaik mungkin. Adapun pengertian secara umum dari pendidikan ini adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari satu organisasi ke organisasi lain. Nah, adapun di sini pendidikan anak dalam keluarga adalah upaya mendewasakan manusia sejak lahir hingga masa pubertas atau dewasa agar tumbuh dengan baik secara mental, fisik maupun emosional seseorang atau anak. Nah, orang tua di sini adalah orang yang mendidik dan mengurus kita hingga dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Baiklah, selanjutnya di sini penjelasan tentang peran orang tua dalam mewujudkan kepribadian dan pendidikan anak. Nah, yang pertama di sini adalah peran orang tua dalam mewujudkan kepribadian anak. Ada 2, yaitu kedua orang tua harus mencintai dan menyayangi anak-anaknya. Di sini orang tua harus bisa menyayangi sama rata atau tidak pilih kasih terhadap anak agar tidak ada selisih paham dari anak tersebut atau iri ataupun berkecil hati dari anak yang kurang kasih sayang. Yang kedua adalah kedua orang tua harus menjaga keterangan lingkungan rumah dan menyiapkan keterangan jiwa anak-anak agar kejiwaan atau emosionalnya tidak terganggu. Terus, adapun peran orang tua dalam mewujudkan dan mendukung pendidikan anak, yaitu yang pertama adalah mendukung anak. Di sini orang tua bisa mendukung proses pembelajaran anak atau pendidikan anak dengan cara membantunya dalam mengerjakan berbagai tugas atau PR dari anak tersebut. Yang kedua, memastikan anak sehat dan siap menerima pelajaran. Di sini orang tua perlunya memastikan kesehatan anak agar bisa stabil atau siap menerima pelajaran dari guru atau di sekolah nanti. Yang ketiga itu jalin komunikasi dengan anak. Seorang orang tua harus bisa menjalin komunikasi yang baik terhadap anak agar orang tua bisa mengetahui keadaannya atau posisinya, proses pembelajarannya bagaimana, apakah ada gangguan dalam proses belajar, dan orang tua harus bisa menjadi pendengar untuk anaknya sendiri. Yang keempat itu adalah lakukan kontak rutin dengan guru, seperti menanyakan bagaimana anak kita di sekolah, apakah bersikap baik atau tidak baik. Nah, yang terakhir itu adalah orang tua perlu membuat anak menyadari bahwa belajar adalah hal yang penting, menyenangkan, dan harus dilakukan. Selanjutnya penjelasan akan dipaparkan oleh rekan saya Septiani Susanti. Terima kasih kepada saudari Lekat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran orang tua dan keluarga dalam mengembangkan potensi kemampuan seorang anak. Baiklah, yang pertama itu memahami makna mendidik. Jadi, orang tua itu harus memahami makna mendidik agar dalam mendidik anak tidak salah atau tidak disalahartikan oleh seorang anak. Yang kedua itu menjaga keharmonisan keluarga. Tentu saja keharmonisan keluarga itu sangat dibutuhkan dalam mendidik seorang anak atau dalam pengembangan potensi kemampuan seorang anak, karena dalam keluarga itulah anak bisa mengambil atau mempelajari apapun yang didapat dari pendidikan atau hasil didikan dari kedua orang tuanya. Yang ketiga itu hindari mengancam, membujuk atau memberi hadiah. Ya, tentu saja harus hindari karena terlalu sering memarahi, mengancam, membujuk dan memberi hadiah seorang anak tentu saja akan membuat seorang anak membangkang. Dalam arti hal dia akan menyalahgunakan hasil didikan dari kedua orang tuanya. Yang keempat, hindari sikap otoriter, acuh tak acuh, memanjakan dan selalu khawatir. Ya, tentu saja peran yang keempat ini harus dihindari karena akan berdampak buruk pada perkembangan kemampuan seorang anak. Yang kelima, memahami bahasa nonverbal.
orang tua itu harus memahami bahasa nonverbal agar dia tidak salah mendidik seorang anak. Untuk memahami bahasa nonverbal ini, orang tua harus memahami betul agar dalam pengajaran atau mendidik seorang anak itu tidak salah. Yang keenam, membantu memecahkan persoalan anak secara bersama. Ya, tentu saja orang tua itu berperan penting dalam pemecahan masalah seorang anak, karena orang tua itu harus memberi support atau dukungan kepada seorang anak agar dia tidak terlalu terpikirkan dalam masalahnya itu, sehingga berkat adanya dan keterlibatan seorang tua dalam permasalahan seorang anak itu bisa membuat dia lebih bisa tenang atau pemecahan masalahnya itu lebih mudah. Selanjutnya, peran orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar anak. Yang pertama itu menyediakan fasilitas belajar. Tentu saja orang tua itu harus menyediakan fasilitas belajar untuk seorang anak agar dalam pembelajaran dia bisa menghasilkan atau mendapatkan kenyamanan. Tentu saja untuk itu dalam hasil belajarnya lebih mudah untuk memahami apa yang akan ia dapatkan dan apa yang akan ia pelajari. Yang kedua, mengecek setiap tugas yang akan ia kerjakan. Orang tua harus mengecek tugas yang akan dikerjakan oleh seorang anak agar apa yang dihasilkan anak dalam pelajaran itu bisa dipantau oleh orang tua atau juga bisa membantu atau memberikan solusi dalam apa yang didapat oleh seorang anak dalam pelajaran. Yang ketiga, menanyakan hasil belajar. Peran yang ketiga ini tentu saja sangat penting bagi kedua orang tua, karena untuk menanyakan hasil belajar seorang anak, tentu saja orang tua itu harus mengetahui apa yang didapat oleh anaknya pada saat ia mengikuti pelajaran. Nah, agar dalam hal itu seorang anak bisa menghasilkan suatu pelajaran yang baik. Yang keempat, menanyakan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Tentu saja orang tua itu harus menanyakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anaknya agar orang tua dapat berperan penting dalam memecahkan atau menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak. Yang kelima, memberikan contoh teladan. Orang tua itu harus memberikan contoh teladan kepada seorang anak agar bisa diterapkan di lingkungan sekolah atau masyarakat oleh anak dengan baik. Jika orang tua memberikan contoh yang buruk, maka akan diterapkan oleh seorang anak yang buruk. Malah sebaliknya, jika orang tua memberikan pembelajaran yang baik, akan diterapkan oleh seorang anak baik juga. Selanjutnya, mengapa sih orang tua itu harus terlibat dalam pendidikan seorang anak? Ya, tentu saja orang tua itu harus terlibat dalam pendidikan anak, karena yang pertama itu untuk prestasi seorang anak. Nah, untuk prestasi seorang anak ini tentu saja orang tua itu berperan penting, karena berkat dari orang tua, dari apa yang diberikannya, fasilitas ataupun pengetahuan atau hasil didikan, dia akan berpengaruh terhadap prestasi tersebut. Yang kedua, perilaku anak. Jika orang tua memberikan perilaku buruk terhadap anaknya, maka akan diterapkannya terhadap lingkungan. Malah sebaliknya, jika orang tua memberikan perilaku yang buruk kepada anaknya, itu juga akan diterapkannya pada lingkungannya. Untuk yang ketiga itu budaya. Jika seorang anak sudah memasuki atau jenjang persekolahan, tentu ia akan mendapatkan budaya-budaya yang berbeda-beda, walaupun dia sebelumnya sudah mendapatkan budaya-budaya dari orang tuanya. Yang keempat itu usia. Usia juga berperan penting dalam pendidikan seorang anak, karena usia ini kalau dalam pendidikan ada sebuah jenjang bagi pendidikan seorang anak. Terus yang kelima, kualitas sekolah. Nah, kualitas sekolah ini juga berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak, karena jika
kualitas pendidikan yang didapat kurang, maka untuk mencapai pendidikan yang baik untuk seorang anak itu juga kurang lebih, atau sebaliknya. Jika anak dapat mendapatkan pendidikan di lingkungan yang lebih baik, maka pendidikan yang ia dapat akan lebih baik juga. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Jika ada kesalahan kata dan penyampaian, saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.